Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek atau PSPO. Pada hari ini kita masuk di pertemuan ke-11, di mana kita akan membahas terkait dengan deployment diagram. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan yang namanya objek diagram. Saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas di deployment diagram. Kalau kemarin sudah kita bahas dari use case diagram, activity diagram, kemudian sequence diagram, class diagram, ya. Nah, kemudian juga ada object diagram, kemudian ada package diagram. Ini diagram yang ketujuh yaitu deployment diagram. Apa sih deployment diagram? Jadi deployment diagram ini digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara komponen-komponen perangkat keras yang digunakan dalam infrastruktur, ya, baik itu yang infrastruktur fisik ya di dalam sistem informasi. Jadi deployment diagram ini akan menggambarkan infrastruktur dari sistem informasi yang sedang kita buat atau yang sedang dirancang menggunakan UML. Ya. Ya, di deployment diagram juga menunjukkan konfigurasi proses, node, dan artefak yang berjalan di suatu sistem. Jadi dengan deployment diagram nanti kita akan tahu nih konfigurasi proses dari sebuah node ataupun juga artefak. Nah, di sini sebagai contoh ketika merancang sistem informasi terdistribusi ya yang akan menggunakan jaringan area luas, deployment diagram dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan komunikasi di berbagai node di dalam jaringan. Kita nanti akan lihat. Nah, untuk menggambarkan deployment diagram ini ada beberapa simbol ya. Simbol yang pertama adalah node. Ini node-nya berbentuk kotak ya. Nah, node di sini berbentuk kotak ya. Dan di dalam deployment diagram ini nanti akan ada nama node-nya. Ini node-nya apa? Node ini merupakan sumber daya komputasi, misalnya komputer, ya, bisa komputer klien, bisa komputer server, kemudian bisa juga jaringan, bisa juga internet, atau perangkat-perangkat individu yang lain. Ya. Jadi nanti node ini, deployment ini akan menggambarkan semua perangkat-perangkat yang digunakan di dalam perancangan sistem. Kemudian node diberikan label dengan namanya. Nah, sama seperti diagram-diagram yang lain ya, pasti ada labelnya, ada namanya. Ya. Kemudian dapat berisi stereotype. Ya, stereotype untuk secara khusus memberi label jenis node yang diwakili. Misalnya perangkat atau workstation atau perangkat workstation ya, atau server atau aplikasi dan lain-lain. Nanti kita lihat contohnya. Nah, di dalam node ini ada beberapa bentuk lain ya, bentuk lain dari node ya, lebih representatif tadi. Kalau tadi hanya berbentuk kotak saja, ya, berbentuk kotak seperti ini node-nya. Nah, node yang berbentuk lain ini lebih representatif. Jadi misalnya berbentuk gambar komputer, ya, ini sebagai workstation atau klien. Kemudian ini berbentuk rak seperti ini sebagai server. Kemudian ada bentuk server yang besar atau mainframe, ya. Kemudian ada subnetwork ya, subnetwork ada. Kemudian ini bentuknya seperti ini untuk database dan juga ada firewall. Gitu. Ini elemen ataupun apa namanya
bentuk lain dari node. Kemudian ada artefak. Tadi node, kemudian ada artefak. Artefak adalah spesifikasi perangkat lunak, ya, spesifikasi dari perangkat lunaknya kalau artefak itu, atau basis data. Misalnya ada table, ya, atau database, atau tampilan database, komponen atau lapisan layer, ya, dari perangkat lunak. Jadi kalau artefak ini lebih ke perangkat lunaknya, dan juga ada labelnya. Nah, kalau artefak ini kotak biasa, kalau tadi kan kotak persegi. Nah, artefak ini dapat berisi stereotype untuk secara khusus memberi label jenis artefak. Misalnya file sumber, ya, tabel basis data, file yang dapat dieksekusi, dan lain-lain. Nah, kemudian node dan artefak itu bisa dijadikan satu. Nah, node dengan artefak yang digunakan. Nah, ini contohnya, ini adalah node, ya. Kemudian ini ada artefaknya. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka node ini, ya, node ini ada artefaknya apa aja, menampilkan artefak yang ditempatkan di simpul fisiknya. Jadi kalau seperti ini, artefak dari artefak di sini itu ditempelkan atau jadi satu dengan node, ya. Misalnya server ini, ya, misalnya server di sini ada tabelnya apa aja gitu. Kemudian untuk berkomunikasi, selain ada node, selain ada artefak, itu ada garis, ya, ada garis seperti ini. Nah, ini adalah stereotype-nya atau communication path namanya. Communication path ini adalah asosiasi antara dua node. Jadi asosiasi, ada hubungan antara dua node, memungkinkan node untuk bertukar pesan. Jadi dengan communication path ini nanti antar node itu bisa saling berkomunikasi. Komunikasinya, ya, bisa online ataupun langsung ataupun tidak langsung. Nah, dapat berisi juga stereotype untuk secara khusus memberi label jenis jalur komunikasi yang dilewati, misalnya LAN atau internet atau serial atau paralel. Gitu. Ini nanti di sini stereotype-nya itu bisa dijelaskan apa koneksinya menggunakan apa. Nah, ini contohnya, contoh deployment versi pertama. Jadi di dalam menggambarkan deployment yang versi pertama ini, ya, contohnya adalah ada workstation, nah, resepsionis PC, ya, ini dihubungkan dengan LAN ke server Office, ya. Jadi ini adalah server, ini PC workstation client, kemudian ini server, ya, Office server. Nah, ini versi pertama atau versi 1, ada penghubungnya garis. Ini deployment seperti ini nggak apa-apa, benar, ya kan. Kemudian ada versi yang kedua. Nah, versi yang kedua ini ada artefaknya, ya. Kalau tadi kan nggak ada artefaknya nih. Nah, ini versi yang kedua ada artefaknya. Artefaknya apa? Jadi client workstation tadi, resepsionis PC, ini ada artefaknya, yaitu HCI layer untuk app system, APT system. Ya. Nah, kemudian di server juga ada artefaknya nih, ya, servernya Office server ada untuk PD layer, ya, APT system, DM layer, APT system. Nah, ini untuk menangani klien dari resepsionis ini tadi untuk HCI layer.
Ini ada 2 layer artefak yang menangani. Nah, ini APT system ini adalah nama sistem yang digunakan. Misalnya ini workstation untuk resepsionis. Ini di sini ada aplikasi penerimaan tamu, gitu kan? Ya, penerima tamu. Nah, di sini ada aplikasi penerima tamu. Aplikasi penerima tamu. Gitu. Nah, kemudian yang versi ketiga, bentuk versi ketiga ini adalah modelnya sudah representatif, ya. Representatif gimana? Jadi di sini bentuk gambarnya, ya, resepsionis PC atau kliennya, kemudian ini ada Office server, kemudian ada database. Kalau tadi kan bentuk database-nya atau datanya ini berbentuk artefak, ya, nempel. Nah, kalau di sini dipisah nih, bentuknya database seperti ini. Ini versi ketiga. Nah, ini koneksinya ataupun jaringannya, hubungannya adalah menggunakan LAN atau LAN. Kemudian yang versi keempat, nah versi keempat ini deployment diagram yang menggambarkan top level network model. Nah, ini untuk network model, ini contohnya. Ini network model di sini adalah Verizon network, ya. Kemudian di sini ada network, ada Ottawa, UNT, kemudian ada Maryland, ada Brompton, ya, ada Santa dan sebagainya. Nah, ini dihubungkan lewat apa ini? Nah, ini ada private network. Ini versi Jun. Versi keempat. Kemudian ada yang versi kelima. Ya, versi kelima ini deployment diagram versi sederhana, menggambarkan low level network. Nah, ini low level network. Nah, ini node-nya yaitu main financial building, ya. Kemudian ada ini jaringan, ya, jaringan kliennya lewat internet, ada DOE Washington DC Office, ya. DOE Washington sama DC Office. Private lewat jaringan private. Ini juga DOE Regional Office lewat jaringan private seperti ini. Jadi boleh menggunakan kotak seperti ini, menggunakan seperti ini. Nah, kemudian yang versi ke-6 ini versi detail, ya. Versi ke-6 ini versi detail juga. Jadi di dalam versi 6 ini deployment diagram yang dibuat ini menggunakan atau menggambarkan low level network model. Di sini ini adalah financial building, ya. Deployment diagramnya ini di buildingnya, di gedungnya itu ada server nih, MFA building, ya. Kemudian MFA building ini terkoneksi atau ada hubungan di DOE regional sama DOE Washington DC sama DC Officer. Ini menggunakan internet. Yang di dalam building ini ada apa aja jaringannya, ya. Ada switch, ya. Jadi dari server menuju switch. Di switch ini akan ketemu dengan server, ya. Ada server 1, server 2 nih, ada server. Stereotipnya apa ini? Menggunakan ATM, ya. Stereotipnya ATM. Kemudian dari switch ini akan terhubung ke internet nih. Dari masing-masing switch ini terhubung ke internet. Ya. Ini bentuk dari misalnya di lantai pertama atau level pertama di switch yang pertama, kemudian yang di switch kedua sama nih, ada server, ada Ethernet. Ini nanti Ethernet ini bisa bentuk PC, gitu. Oke, itu tadi penjelasan saya terkait dengan deployment diagram, ya. Semoga bisa dipahami untuk membuat deployment diagram ini. Nah, kemudian tugas seperti biasa dibuat di
masing-masing kelompok ya, kerjakan untuk membuat deployment diagram dari sistem absensi online. Ya, sistem absensi online dari kalian. Di kalian itu kan ada sistem absensi online-nya banyak nih. Ada bisa lewat dari e-learning, ya kan. Kemarin juga pakai MyOpsi, ya kan. Kemudian sebelumnya pakai apa namanya dipanggil-panggil gitu kan dari dosen. Itu kalian buatkan deployment diagramnya. Coba dibuat nanti dikirim ke alamat email saya seperti biasa. Nanti saya munculkan tugasnya ya. Jangan lupa untuk formatnya tugas 5. Maaf, bukan tugas 5 tapi tugas ke-11. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu ya tadi penjelasan saya terkait dengan deployment diagram. Ya. Semoga kalian bisa mengerti jelas apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya nanti dikirim ke alamat email saya ya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.